Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabita Syahri dengan NIM 187241018. Dan di video kali ini saya akan memberikan proses saya dalam mendapatkan dataset yang nantinya akan saya gunakan pada waktu UTS. Oke, mungkin sebelum kita mencari datasetnya, kita akan baca dulu apa syarat-syarat dari setiap datasetnya. Jadi yang pertama di sini kita harus memilih datasetnya yang dimana minimalnya ada 15 rekor. 500 rekor, mohon maaf. Selanjutnya itu menyiapkan lebih dari dua dataset. Jadi nanti kita harus memilih setidaknya tiga dataset. Selanjutnya sendiri nanti datanya terdiri dari skala nominal, ordinal, atau rasio. Nah, di mana maksud dari skala data nominal, ordinal, rasio adalah kalau untuk nominal itu merupakan data kategori yang dia itu tidak ada urutannya. Misalnya adalah warna itu di mana warna biru, merah, pink, kuning itu kan tidak ada urutannya sama sekali ya. Mereka sama gitu lah. Bahasa kasarnya. Untuk selanjutnya itu ordinal, itu dia itu data kategori yang ada bisa diurutkan gitu. Misalnya seperti sebuah tingkat kepuasan di mana ya tidak puas, puas, kurang puas, atau sangat puas itu kan merupakan tingkatan. Dan rasio itu adalah data numerik yang bisa dihitung perbandingannya. Misalnya sebuah harga suatu benda itu kan ya bisa dibandingkan gitu kan 10.000, 20.000, 50.000 dan yang lainnya. Selanjutnya bisa diolah dalam bentuk univariat, bivariat, dan multivariat. Maksudnya ini itu adalah jika nanti kita menganalisis datanya, univariat dia itu hanya membutuhkan satu variabel saja. Sedangkan bivariat dia menggunakan dua variabel dan multivariat dia menggunakan dua lebih gitu ya, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Oke, selanjutnya juga nanti di data deskripsi, ada data deskripsinya di mana nanti itu ada variabelnya itu apa, jenis datanya itu apa, dan konteksnya itu apa. Oke, mungkin sekarang kita akan cari datanya. Oke, sekarang kita akan cari datanya. Saya sendiri juga mencari datanya itu dalam Kaggle. Jadi kita cari dan kita masukkan keyword yang keyword dataset yang kita anu. Di sini saya sih ingin mencari tentang baju gitu ya. Jadi kita akan cari clothes. Itu kita akan dan misalnya kita pilih yang ini, clothes price prediction. Jadi di sini ada tentang apa ini datasetnya. Mungkin ini yang lebih spesifik ya. Ini datasetnya can be used for tasks related to clothes price prediction such as regression, machine learning, and static. Jadi ini nanti can explore patterns and relationship between clothing attribute. Jadi dia itu nanti data set ini tuh tujuannya itu adalah memprediksi harga dari suatu item baju yang sesuai dengan atributnya. Jadi atribut yang dimaksud di sini tuh kayak dia itu memprediksi sesuai dengan brandnya itu apa, sesuai dengan kategorinya itu kayak apakah dia jaket, sepatu gitu, dari warnanya, dari size bajunya, material nanti dia akan mendapatkan harganya itu prediksinya itu kira-kira berapa. Jadi mungkin tujuan dari data ini sendiri itu ya, dia itu tentunya yang pertama tadi memprediksi harga data. Tujuan yang kedua itu ya, dia bisa membandingkan harga antar kategori. Misalnya harga antar kategori kayak jaket, sepatu, dress, dan yang lain-lain tuh eh, nanti dia bisa bentuk. Kan. Oke, selanjutnya itu yang ketiga, tujuan itu juga dia bisa mengetahui faktor yang paling memengaruhi harga itu apa aja. Misalnya, apakah dia brand, apakah size-nya, apakah materialnya yang nanti itu mempengaruhi price-nya. Eh, Selanjutnya, kita mungkin akan download datanya. Kita akan download datanya dan melihat apakah datanya itu udah termasuk data 500 tadi ya. Kita lihat di sini, kita lihat di sini dia udah 1.001 isinya. Jadi
dia sangat memenuhi. Sekarang kita balik lagi ke sana. Jadi di sini tadi eh, kalau kita kurang, kita akan lihat gimana dia bisa ditampilkan dalam bentuk univariat, bivariat, dan multivariat tadi. Kalau misalnya univariat tadi dia bisa dalam bentuk distribusi harganya sendiri ini. Kalau bivariat mungkin harga dibandingkan dengan ukurannya atau harga dibandingkan dengan brandnya. Dan sedangkan kalau multivariat itu bisa aja eh, apa ya? Pengaruh merek, pengaruh kategori material dalam price-nya nanti itu gimana, itu bisa dalam termasuk multivariat. Jadi data ini memenuhi semua yang syarat yang telah diberikan. Oleh itu kita cari lagi. Kebetulan saya ingin mencari tentang skincare. Jadi kita cari aja di sini tentang skincare. Kita ke data. Yang paling atas di sini dengan judulnya Sephora Product dan Skincare Review. Oke, jadi di sini kita bisa lihat data set usage-nya atau manfaat dari data set sendiri ini tuh dia tentang exploratory data analysis atau dia mengeksplor produk kategori, terus discount price-nya, terus popularity sebuah brand. Terus ini sentimen analis ini tuh dia melihat apa review apa aja yang orang-orang miliki tentang skincare spesifik itu, apakah positif, negatif, atau netral. Terus juga dia bisa merekomen sistem, jadi dia bisa melihat purchase history-nya dan melihat reviewnya. Kalau misalnya review bagus ya pasti dia akan lebih sering direkomendasikan gitu. Jadi itu adalah manfaat dari dataset ini. Ini penjelasan per variabelnya itu tentang apa aja. Ini kita lihat ke bawah sini. Jadi produknya ini, produk name-nya mungkin kita mulai dari sini nih termasuk dalam nominal. Karena ya dia namanya brand ID, nggak usah. Ini brand name-nya juga bisa termasuk dalam nominal. Loves count ini bisa kita eh, masukkan terdapat rasio. Karena loves count ini spesifikasinya adalah tentang number of people who have marked this product as favorite. Berarti kayak melike produk itu bisa dimasukkan dalam rasio. Rating itu bisa tentunya ini kan ada 1 sampai 5, ini bisa kita masukkan ke dalam ordinal. Terus ya mungkin itu saja. Ya, ya udah memenuhi semuanya. Kita lihat apakah datanya lebih dari 500. Sini. Ini. Selanjutnya dia 8.000 ya. Berarti dia sangat memenuhi. Kita akan balik lagi. Dan kita akan lihat data ini bisa dalam bentuk vari, univariat. Dia tentunya bisa. Misalnya kayak ratingnya itu berapa. Itu bisa dalam kayak love count-nya itu berapa. Rating ini maksudnya. 1 sampai 5 itu dia berapa. Itu bisa termasuk dalam univariat. Kalau bivariatnya itu bisa harga dibandingkan dengan ratingnya itu gimana. Habis itu untuk multivariate itu dia bisa pengaruh mereknya sendiri pada harga dan loss count-nya itu juga bisa. Oke, berarti dataset ini juga memenuhi semua persyaratan tadi. Kalau gitu kita akan cari lagi, mungkin cari yang mirip dengan skincare. Ini ada brand utamanya. Kita cari ini. Pilih yang ini, Spa Ultra Makeup Review. Jadi di sini kita bisa lihat reviewnya tentang apa. Terus ini penjelasan per variabelnya. Terus ini use cases-nya, dia bisa merekomendasikan nih ya produknya kepada user.
dia juga bisa menganalisis reviewnya, ya seperti tadi apakah dia positif, negatif, atau netral. Habis itu juga bisa melihat tren analisis, jadi mengidentifikasi mana aja brand yang populer. Jadi itu adalah manfaat dari dataset ini. Selanjutnya kita akan lihat kategori. Ini itu adalah termasuk dalam nominal, ya kan? Karena ya seperti blush, foundation, dan yang lain-lain, BB dan CC cream ini ya termasuk itu. Produk name-nya juga di dalam nominal, brandnya juga tentunya. Price ini kita akan masukkan dalam bentuk eh, rasio. Number shade-nya ini juga bisa dalam bentuk rasio. Ratingnya ini akan dalam bentuk ordinal. Oke, selanjutnya kita akan lihat apakah dia datanya udah memenuhi 500 tadi. Kita lihat ke sini. Dan datanya ini sampai 1000, ya, 1300, jadi dia sangat memenuhi. Kita akan balik ke sana. Ya. Dan untuk bentuk univariat, bivariat, dan multivariatnya itu kalau contoh bentuk univariatnya sendiri itu dia bisa distribusi harganya. Terus untuk bivariatnya dia bisa harganya dibandingkan dengan produknya itu berapa, atau kategorinya itu berapa gitu. Terus kalau multivariat itu dia bisa pengaruh merek atau brandingnya sendiri dengan ratingnya itu nanti bisa dalam bentuk multivariat. Oke, bentuk dataset sendiri ini juga ternyata telah memenuhi semua persyaratannya. Oke, dan mungkin karena saya udah memenuhi ketiga dari minimal tadi, mungkin menurut saya udah cukup. Dan untuk videonya juga sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.